Dalam literatur Islam, tidak ada riwayat yang sahih dan jelas dari Al-Quran ataupun hadis Nabi Muhammad SAW yang secara spesifik menceritakan bagaimana malaikat Ijrail mencabut nyawanya sendiri. Namun ada beberapa kisah dalam sumber-sumber yang populer di kalangan masyarakat, bahkan ada juga beberapa ulama menceritakan hal ini. Salah satu kisah populer yang beredar ketika hari kiamat tiba dan seluruh makhluk telah wafat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Ijrail untuk mencabut nyawanya sendiri. Disebutkan bahwa setelah mencabut nyawa seluruh makhluk, termasuk para malaikat, Ijrail bertanya kepada Allah, "Ya Allah, jika semua makhluk telah mati, maka siapa lagi yang tersisa?" Allah berfirman, "Tersisa hanya aku dan engkau, wahai malaikat maut. Lantas, bagaimana pendapatmu tentang cerita ini?" Dikutip dari beberapa sumber, menurut Kiai Haji Ahmad Bahuddin Nur Salim atau dengan sebutan Gus Baha, yang sekira-kira maknanya, saat itu hanya malaikat Ijrail sendiri yang masih hidup. Malaikat Ijrail ditanya oleh Allah, "Sudah mati semuanya?" Malaikat Ijrail menjawab, "Sudah habis Gusti Allah." Malaikat Ijrail kembali ditanya, "Sudah habis?" "Sudah." Malaikat Ijrail lupa dengan nyawanya sendiri yang tidak terhitung. "Terus bagaimana ya Rob? Cabut sendiri nyawamu." Setelah mencabut nyawanya sendiri, malaikat Ijrail baru sadar kalau sakitnya luar biasa saat nyawanya dicabut. Karena kejadian ini, Ijrail berjanji akan pelan-pelan mencabut nyawa orang mukmin, ujar Gus Baha. Mengutip dari kitab Tanbihul Ghafilin, karya ulama besar ahli fikih abad ke-4 Hijriyah, Imam Abu Lais As-Samarqandi menjelaskan bahwa pada hari kiamat semua makhluk akan dimatikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun ada beberapa yang dikecualikan Allah, yakni roh orang yang mati syahid, Jibril, Mikail, Israfil, Halamatul Arsy, serta malaikat maut. "Ya Rob, engkau yang maha hidup yang tidak mati, tersisa hanya malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Halamatul Arsy, dan aku." Maka Allah menyuruh malaikat maut mencabut nyawa mereka. Kemudian Allah bertanya kembali, "Hai malaikat maut, siapakah yang masih tinggal dari makhlukku?" Malaikat maut menjawab, "Tinggal hanya hambamu yang lemah ini." "Hai malaikat maut, tidakkah engkau mendengar firmanku, kullu nafsin za'iqatul maut, tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Aku jadikan engkau untuk tugasmu, dan kini matilah engkau." Maka malaikat maut diperintahkan mencabut nyawanya sendiri. Ketika malaikat maut mencabut rohnya, tiba-tiba ia menjerit, "Seandainya waktu itu makhluk lain masih hidup, niscaya mereka semua akan mati karena jeritan malaikat maut tersebut. Seandainya aku mengetahui bahwa pencabutan roh itu seberat ini, niscaya aku akan lebih lembut ketika mencabut roh orang-orang mukmin." Kemudian matilah malaikat maut dan tiada satupun dari makhluk Allah yang tinggal. Kemudian Allah berfirman kepada dunia, "Di manakah raja-raja, putra-putra raja, di manakah pembesar-pembesar dan putra-putra pembesar yang makan rezekiku tetapi menyembah selain aku?" Kemudian Allah berfirman, "Limanil mulkil yaum, lillahi wahidil qahar." Siapakah yang mempunyai hak milik pada hari ini? Pertanyaan ini tidak ada yang dapat menjawab. Maka Allah berfirman, "Hanya bagi Allah yang tunggal dan berkuasa atas segala sesuatu."